bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita teduhkan hati kita sejenak. Mari kita siapkan hati kita pada hari ini untuk menghampiri tahta hadirat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sesungguhnya pertolongan kami datangnya ialah daripada Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Turunlah berkat Tuhan, anugerah Tuhan, dan lawatan Tuhan Yesus dalam ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa. Di pagi hari ini kami anak-anakmu boleh datang ke rumahmu. Sukacita kami ingin berjumpa secara pribadi dengan kau Bapa. Memuji memuliakan namamu. Mengingat segala kebaikan syukur yang boleh kami naikkan karena Tuhan menyertai kami selama 1 minggu. Tak pernah berkekurangan penyertaan Tuhan bagi kami. Baik di dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kami, baik juga di dalam aktivitas pekerjaan kami sehari-hari. Bahkan karunia kesehatan yang berlimpah-limpah Engkau berikan bagi kami yang memampukan kami menjalani kehidupan ini. Biarlah Tuhan hati kami bersuka cita, menaikkan puji-pujian. Biarlah puji-pujian ini boleh naik ke hadirat-Mu seperti dupa yang harum. Kami ingin bersorak-sorai memuji nama-Mu ya Bapa. Engkau sudah utus hamba-Mu untuk memberitakan sabda-Mu. Tuhanlah yang boleh memberkati mulut bibir hamba-Mu ini. Senantiasa firman yang boleh disampaikan berasal daripada-Mu. Bukakan telinga kami Tuhan. Ketika kami rindu mendengar sabda-Mu, itu Tuhan firman-Mu menjadi rema di dalam hati dan hidup kami. Kami rindu juga Tuhan untuk pulang dari tempat ini membawa berkat sukacita dengan wajah yang berseri-seri. Bapa, saat ini juga kami teringat untuk hamba-Mu gembala jemaat kami yang tidak bersama dengan kami karena ada masih keperluan setelah Tuhan menjalani pemeriksaan kesehatan masih berjumpa dengan keluarga di Sumatera Utara. Biarlah hari-harinya saat ini ada dalam penyertaan-Mu bersama keluarga di sana. Bahkan juga pulang nanti Tuhan bisa dalam awal minggu besok ke tempat tinggalnya di Bekasi ini tetap dalam penyertaan-Mu. Berkati juga Tuhan saudara-saudari kami yang dalam perjalanan saat ini. Tibakan Tuhan di tempat ini agar kami bersama-sama bisa mengawali ibadah ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan. Memohon Tuhan tuntunan-Mu yang bertugas baik sebagai penerima tamu maupun kolektan. Pemimpin pujian dan juga singer, bahkan tim musik dan tim tamborin, bahkan juga tim multimedia. Biarlah mereka Tuhan boleh menjadi bagian di dalam alat pelayanan ini. Bahkan alat-alat musik yang kami persembahkan sebagai puji-pujian kepada-Mu berkati juga. Ruangan ini Tuhan ada dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kami tetap terfokus untuk boleh beribadah di tempat ini dengan tidak dialihkan pandangan dan pikiran kami. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang melayani anak-anak kami. Kami rindu anak-anak kami di bawah Tuhan saat mendengarkan sabda-Mu. Mereka boleh mendengarkan dengan penuh riang dan sukacita. Mereka tidak hanya bertumbuh secara jasmani, tetapi juga kehidupan rohaninya bertambah-tambah. Inilah Tuhan kami, Tuhan menyampaikan syukur di pagi hari ini. Saatnya kami akan mengawali ibadah kami. Bimbinglah kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kembali kita boleh berada di tempat ini. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesehatan, kemampuan, kita bisa hadir di sini. Dan seminggu yang sudah kita lewatin, mari kita tetap serahkan kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita. Dia hadir dalam setiap jalan kita. Kita akan naikkan pujian, ku berserah penuh. Di dalam kelam kita tidak perlu ragu, di dalam badai kita tidak perlu goyah, karena kita tahu bahwa Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang beserta dengan kita.
sesuai rencana-Mu. Dalam kelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, dan ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Yesus Tuhan yang menjadi kemenangan kita, Dia Allah yang selalu beserta dengan kita. Kita serahkan segalanya buat kepada Dia. Dalam hadir di setiap langkahku, Kau pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam semua dalam rencana Tuhan. Sesuai rencana-Mu. Dalam kelam kami tak akan ragu ya Tuhan. Dalam kelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, dan ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Mari kita katakan, Kau hadir di setiap langkah kami. Saya undang tuh Bapak Ibu bangkit berdiri. Kau pelita dalam setiap jalan kami, di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam-Mu, sesuai rencana-Mu. Dalam kelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan
Engkau memiliki Allah yang luar biasa dalam hidup kami, yang bekerja dalam hidup kami, yang membentuk kami sehingga kami bisa menjadi sesuai dalam rencana-Mu. Jika kami saat ini masih dalam proses itu, kami percaya bahwa Engkau Tuhan selalu beserta dengan kami. Engkau menguatkan kami, Engkau selalu berada di sisi kami, karena Engkau adalah Allah Immanuel. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah pagi hari ini. Kami ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui seluruh hidup keberadaan kami. Dan biarlah semua itu layak di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, melawat setiap kami yang ada di sini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, sungguh mengucap syukur untuk waktu yang luar biasa indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan naikkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, mari kita berikan kanan kiri salam. Biarlah kita terus berkobar-kobar, menyala-nyala. Karena jiwa kita sudah dibebaskan, kuasa maut sudah dihempaskan. Nama Yesus yang menjadi pemenang, nama Yesus yang menjadi jawaban dalam setiap pergumulan, dalam setiap apapun yang kita hadapi. Kita percaya karena kuasa Tuhan mengalir di tengah-tengah kita. Amin. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut tak terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Ajaiban terjadi. Ya, kita percaya jika kuasa Tuhan ada, dicurahkan keajaiban itu terjadi dalam hidup kita. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut tak terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh oh. Keajaiban mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Menyanyi oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh. Keajaiban terjadi. Sama-sama oh 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 oh.
kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Asamu nyalakan apimu, ku nyanyi oh yo oh yo oh yo oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh yo oh yo. Keajaiban terjadi. Silakan duduk. Keajaiban terjadi. Amin. Karena kita mempunyai, kita diberi kuasa oleh Raja Mulia menaklukkan musuh, setiap musuh di bawah kaki kita. Sehingga bila Allah ada bersama dengan kita, siapa sih yang bisa jadi lawan kita? Tidak ada, karena Tuhan itu lebih besar dari setiap pergumulan, dari setiap musuh kita. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa yang jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku.
tidak terbayang kebesarannya, tidak terbanding kekuatannya. Mari kita bangkit berdiri, naikkan pujian ini. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Tuhan sumber kemenangan kami. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau mengabaiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Allah sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Allah sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Allah sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau besar, Engkau Raja atas hidup kami. Kita persiapkan hati kita katakan bahwa firman-Mu Tuhan yang berkata Engkau beserta dengan kami, sehingga roh dan jiwa kami kuat, dan tangan Tuhan yang selalu menuntun kami. Dengan sayap-Mu kami akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Kami tak akan menyerah, karena kami tahu bahwa Engkau ada di sisi kami. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku.
Mari kita bersatu di dalam doa, Bapak Ibu. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini. Itu semua karena kasih dan setia Tuhan. Dan jika sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, berbicaralah kepada kami dan urapi hamba-Mu supaya bisa menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan dengan bahasa yang jelas dan bisa dimengerti oleh setiap jemaat yang hadir pada hari ini. Terima kasih ya Bapak, kami siap untuk diperbaharui dan kami siap untuk dikuatkan oleh kebenaran firman. Dan kami siap sebagai seorang murid untuk duduk diam menerima setiap kebenaran firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan jalannya pemberitaan firman pada hari ini ke dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Dan semua yang siap menerima firman Tuhan mari katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk saudara. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, saya akan perkenalkan nama saya adalah Pendeta Elisa Kasdu dan saya melayani di Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan Jakarta, cabang di Bekasi, TPI Cut Mutia Bekasi. Dan saya sudah menikah, saya sudah berkeluarga, saya tinggal berdomisili di wilayah Kemanggisan, Jakarta Barat. Dan hal-hal lain mengenai saya, saudara bisa googling sendiri ya. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri judul yaitu melayani Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam tema firman Tuhan yaitu tentang melayani Tuhan. Saya harap dari tema ini saudara bisa memiliki perspektif yang berlandaskan atas kebenaran firman Tuhan tentang melayani. Nah saudara, kalau kita berbicara tentang melayani Tuhan atau terlibat di dalam pelayanan gerejawi, maka pertanyaan yang kadang muncul di dalam pemikiran kita adalah kenapa sih kita harus melayani? Apa untungnya melayani? Maaf kata, sudah sukarela, tidak dapat apa-apa, tapi kadang dikomplain. Apa sih untungnya melayani? Kita ngurus pekerjaan kita aja keteteran. Kita ngurusin diri kita aja, schedule kita aja tidak ke-handle. Ngapain juga kita harus melayani? Ngapain juga kita harus mengurus jemaat Tuhan? Ngapain juga kita harus mengurus keberlangsungan dan pertumbuhan gereja di mana kita berada? Nah saudara, mungkin beberapa pertanyaan ini yang sering muncul di dalam pemikiran kita kalau kita berbicara tentang yang namanya pelayanan atau terlibat di dalam pertumbuhan gereja di tempat ini. Nah oleh karena itu, mari kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini supaya kita bisa mendapatkan jawaban dari isu-isu pertanyaan yang saya sudah sampaikan. Yang mungkin muncul di pemikiran beberapa orang kalau mendengar kata ayo melayani. Nah mari kita akan belajar bersama-sama supaya kita mendapatkan jawaban yang benar. Kenapa kita harus melayani, apa untungnya ketika kita melayani Tuhan, dan apa janji Tuhan terhadap para pelayan yang terlibat aktif di dalam pelayanan pengembangan tubuh Kristus. Nah yang pertama saya akan menyampaikan tentang poin yaitu Tuhan Yesus sangat baik saudara. Saudara perlu tahu dan perlu sadar bahwa Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah, sangat baik di dalam hidup kita. Nah mari kita akan lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 32. Roma pasal 8 ayat 32. Alkitab berkata seperti ini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Nah saudara, di ayat ini di Roma pasal 8 ayat 32, Alkitab mengatakan bahwa Allah yang kita sembah itu sangat baik bagi kita. Allah Bapa yang kita sembah sangat baik, kebaikannya berkelimpahan di dalam hidup kita.
Dan bukti kebaikannya adalah saat di mana dia memberikan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk turun ke dunia menebus dosa kita di kayu salib, saudara. Ketika Yesus turun ke dunia, menebus dosa-dosa kita di kayu salib, maka kita yang seharusnya tidak layak masuk surga, melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, kita menjadi layak untuk akses ke dalam kerajaan sorga. Coba saudara renungkan, kelihatannya hal ini sepele dan sering kita dengar di sekolah minggu. Kita mendapat kerajaan sorga. Tetapi kalau saudara renungkan, kebaikan Allah yang sudah mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya kita dapat kerajaan sorga, itu merupakan kebaikan Allah yang dahsyat sekali, yang Tuhan berikan kepada seluruh umat di muka bumi ini. Nah saudara perhatikan, sorga saja Tuhan kasih buat kita. Bukankah hal itu membuktikan bahwa Allah itu sangat baik, saudara? Kalau kita bicara tentang sorga, kalau kita bicara tentang keselamatan, sorga atau keselamatan merupakan sesuatu yang tidak bisa kita reach atau kita raih dengan daya upaya kita. Kita tidak bisa mengandalkan amal baik kita untuk akses ke sorga. Karena hakikatnya di dalam diri kita masing-masing ada kebaikan dan ada dosa numpuk jadi satu. Setuju saudara? Setuju? Di dalam hidup kita, dulu kita pernah berdosa, kemarin kita pernah melakukan dosa, dan dulu kita pernah melakukan kebaikan, dan sekarang kita pernah melakukan kebaikan. Di dalam hidup orang percaya, terindikasi ada dosa dan ada kebaikan. Nah kalau orang seperti kita pernah melakukan dosa dan pernah melakukan kebaikan, mau akses ke sorga, saya yakin gak akan diterima. Karena sorga tempat Allah yang maha suci bertahta. 0,00999% kalau kita terindikasi ada kuman yang namanya dosa, maka kita tidak bisa masuk di dalam sorga. Karena itu penting sekali ketika Yesus turun ke dunia menebus kita, maka dosa-dosa kita dihapuskan sehingga kita bisa akses ke sorga oleh kasih karunia, bukan dengan perbuatan baik. Perbuatan baik merupakan respon kita sudah menerima keselamatan. Nah saudara coba bayangkan, sorga saja Tuhan sudah kasih. Roma 8 ayat 32. Bukankah hal-hal yang lain Tuhan pasti akan kasih kepada kita. Sorga saja yang tidak bisa kita raih, tidak bisa kita dapatkan melalui daya upaya kita, dikasih gratis oleh Bapa di sorga. Apalagi soal makan, minum, pakai, pekerjaan, keuangan, kebutuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan juga akan cukupkan. Yang setuju katakan? Yang setuju katakan? Amin. Sorga yang gak bisa kita raih saja Tuhan kasih. Apalagi perkara duniawi saudara, tentang kebutuhan kita, pekerjaan kita, keuangan kita, karir kita. Yang jomblo-jomblo, jodoh kita. Yang jomblo katakan aman. Oh gak ada yang jomblo, puji Tuhan ya. Semua sudah beranak cucu dan bertambah banyak di muka bumi ini. Maaf ya, agak bercanda karena saya sering di youth saudara. Nah saudara coba perhatikan betapa baiknya Tuhan kita memprovide kebutuhan spiritual kita. Soal sorga kita gak bisa mendapatkannya, di-provide oleh Bapa. Dia kirim anaknya supaya semua orang dapat sorga. Soal makan, minum, pakai Tuhan juga memprovide kita, menyediakan kita. Sehingga Tuhan berkata jangan khawatir. Nah perhatikan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Katakan kepada kanan kirimu, Tuhan kita Allah yang baik. Saudara, kalau kita tahu bahwa Tuhan begitu baik kepada kita, kalau kita tahu bahwa Allah yang kita sembah sangat baik bagi kita, memprovide kebutuhan spiritual, memprovide kebutuhan jasmani kita, maka sebagai orang yang punya etika, sebagai pribadi yang punya etika, bukankah sudah seharusnya kalau Allah yang kita sembah, Yesus Kristus yang kita sembah itu baik, bukankah sudah seharusnya
kita mengucapkan terima kasih, bersyukur atas kebaikan Tuhan? Karena itu kalau kita merasakan kebaikan Tuhan, maka kita harus mengucapkan terima kasih atas kebaikannya. Itu orang yang punya etika. Nah, salah satu ucapan terima kasih kita kepada Tuhan atas kebaikannya, salah satu ucapan terima kasih kita atas kemahakuasaan dan kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, salah satu ucapan terima kasih itu bisa berupa melayani Tuhan. Karena itu kalau saya lihat orang-orang Kristen yang melayani Tuhan, menurut saya mereka adalah pribadi yang tahu berterima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka masing-masing. Tapi kalau saya melihat orang-orang Kristen yang diajakin oleh Bapak Ibu Gembala di tempat ini, yang diajakin oleh pengurus-pengurus di tempat ini, Pak, Bu, ayo pelayanan. Bro, ayo pelayanan. Sis, ayo pelayanan. Dan sering ngeles dengan berbagai macam alasan. Dengan alasan klasik kesibukan. Dengan alasan klasik saya gak bisa apa-apa Pak. Padahal bisa macam-macam di dunia kerjanya. Saya gak ada waktu Pak. Saya sibuk Pak. Dan lain sebagainya. Maka kalau ada orang yang suka ngeles seperti ini. Menurut saya pribadi adalah pribadi yang belum meresapi betapa baiknya Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Karena itu pelayanan atau terlibat aktif dalam pengembangan gereja saudara merupakan salah satu bukti kita berterima kasih kepada Tuhan. Saya ingat di dalam Alkitab ketika Yesus menyembuhkan orang kusta, beberapa orang kusta. Ada lebih dari 2 orang kusta, 10 orang kusta kalau gak salah. Ketika Yesus menyembuhkan rombongan orang kusta, Tuhan Yesus menyembuhkan mereka semua. Kamu tahir, kamu sembuh. Kemudian ketika orang kusta itu sedang berjalan dan tiba-tiba tubuh mereka yang gatal-gatal hilang semua gatalnya. Cuman 1 orang kusta yang balik lagi kepada Yesus dan tersungkur di depan kakinya dan berkata, "Terima kasih Tuhan." Dan Tuhan Yesus berkata kepada orang kusta itu, "Mana teman-temanmu yang lain? Kan banyak tadi yang disembuhkan. Kan banyak yang mengalami kebaikan Tuhan. Kok cuman kamu sendiri yang datang ke sini mengucapkan terima kasih kepadaku?" Saudara, ini sebuah satir yang diungkapkan oleh Yesus atau sindiran halus. Banyak yang mengalami kebaikan Tuhan, tetapi yang kembali datang kepada Yesus untuk mengucapkan terima kasih dan terlibat dalam pelayanan itu sedikit sekali. Karena itu saya ingin supaya kita memiliki kesadaran dan perspektif yang benar. Bahwa pelayanan terlibat aktif dalam pertumbuhan gereja di tempat ini menjadi usher, menjadi pemain musik, menjadi pemimpin pujian, menjadi ketua komsel, melayani Tuhan dengan karunia kita masing-masing, itu merupakan ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, kalau kita melayani Tuhan, melayani itu merupakan ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan. Kemudian kalau kita tekun dalam pelayanan saudara, melalui pelayanan yang saudara lakukan, entah itu sebagai pemain musik, pemimpin pujian, pengatur sound system, penerima tamu, penyampai firman dan lain sebagainya. Kalau saudara tekun dalam pelayanan, maka pelayanan yang saudara lakukan itu bisa mengembangkan, membuat karakter saudara itu berkembang. Nah ini sisi positif ketika kita terlibat aktif di dalam pelayanan. Melalui pelayanan yang ada, karakter kita semakin berkembang menjadi baik. Perhatikan Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4. Bagaimana karakter Rasul Paulus semakin upgrade, berkembang menjadi pribadi yang baik melalui ups and down pelayanan yang dia alami. Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4. Alkitab berkata seperti ini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita.
Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah saudara, di dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4, Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Roma. Yang pada waktu itu sudah mulai lesu dalam pelayanan. Yang pada waktu itu sudah mulai banyak mengundurkan diri dari pelayanan. Sehingga Rasul Paulus menasehati jemaat di Roma dengan berkata, pelayanan yang ada, yang kita kerjakan, itu mempunyai sisi positif bagi hidup kita. Yaitu kita akan semakin tekun, tahan uji, dan semakin berharap kepada Tuhan. Nah saudara, pada waktu itu Rasul Paulus menceritakan pengalamannya kepada jemaat di Roma. Bahwa ketika Rasul Paulus itu pelayanan, banyak sekali tantangan yang dia alami. Dan ini fakta dalam pelayanan saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan expect kalau saudara terlibat dalam pelayanan semuanya berjalan mulus. Tidak ada perbedaan, tidak ada konflik, tidak ada perbedaan ide dan lain sebagainya. Itu tidak akan terjadi, pasti terjadi. Rasul Paulus pun mengalami fakta tersebut ketika dia pelayanan. Alkitab berkata dia mengalami yang namanya kesengsaraan. Kalau saudara teliti di dalam perjalanan Rasul Paulus memberitakan Injil di berbagai daerah, Alkitab mencatat bahwa Rasul Paulus pernah yang namanya dianiaya. Saudara coba bayangkan. Rasul Paulus pernah dianiaya, dipukulin. Waktu itu belum ada KDM saudara. Jadi preman-preman subur pada masa Rasul Paulus. Kalau sekarang udah kena semua. Nah saudara, pada waktu itu Rasul Paulus mengalami kesengsaraan. Dianiaya karena memberitakan Injil. Bukan hanya itu saja, Rasul Paulus juga pernah ditinggalkan oleh teman-teman pelayanannya. Karena visinya tidak sama. Beberapa orang yang terlibat dalam pelayanan Rasul Paulus meninggalkan Rasul Paulus. Coba saudara bayangkan, ini Rasul Paulus pribadi yang penuh power dalam pengurapan. Orang sakit dia sembuhkan sembuh. Orang kerasukan setan dia doakan, setannya keluar. Rasul ini menyembuhkan berbagai macam penyakit. Rasul yang karismatik pada waktu itu. Tetapi ternyata Rasul Paulus juga mengalami yang namanya kesengsaraan di dalam pelayanan. Dia ditinggalkan oleh orang-orang yang ada. Dia dianiaya, dia difitnah, dan dia mengalami berbagai macam kesengsaraan. Tetapi Rasul Paulus menyampaikan bahwa ketika dia mengalami kesengsaraan dalam pelayanan, justru hal itu membuat karakternya, Alkitab berkata, kesengsaraan itu membuat dia semakin tekun di dalam Tuhan. Bayangkan saudara, karakter Rasul Paulus dibentuk dalam pelayanan. Ketika dia sengsara, dia malah semakin bisa tekun dan dia semakin bisa memiliki yang namanya tahan uji, mentalitasnya teruji dan kemudian dia semakin berharap kepada Tuhan. Nah saudara coba perhatikan ayat ini, ketika Rasul Paulus melayani Tuhan, dia mendapatkan keuntungan, yaitu karakternya semakin berkembang. Dia semakin tahan uji, dia semakin tekun, dia semakin berharap kepada Tuhan melalui konflik-konflik atau bumbu-bumbu drama di dalam pelayanan yang dia lewati. Nah saudara, kalau saudara melayani melalui pelayanan yang saudara lakukan, itu bisa membuat karakter saudara semakin upgrade menjadi pribadi yang lebih baik. Yang setuju katakan? Amin. 2010 saya masuk ke Jakarta. Saya aslinya orang Semarang saudara. Saya menempuh pendidikan sarjana teologi di STT Abdiel Ungaran Semarang. 2010 saya sampai ke tempat ini, ke Jakarta. Dan setelah itu selang 3 bulan saya langsung fokus ke tempat pembinaan iman, ke perintisan TPI baru milik GIA Pegangsaan. Waktu itu usia saya sekitar 25 atau 30 tahun. Antara 25 sampai 28 tahun usia saya, kira-kira saya agak lupa.
Nah saudara, pada waktu itu saya masih sangat muda, sekarang pun masih muda, amin. Waktu itu saya masih muda sekali saudara. Dan saudara tentu tahu, dan saya juga sudah melakukan penelitian tesis saya tentang kepemimpinan yang sudah saya selesaikan beberapa tahun yang lalu. Saudara tentu tahu bahwa sistem kepemimpinan di Asia itu kiblatnya terhadap pemimpin-pemimpin yang usianya senior saudara. Kalau konteks Asia melihat pemimpin muda, biasanya pemimpin muda itu dipandang sebelah mata. Waktu itu saya dikasih otoritas oleh GIA Pegangsaan sebagai rohaniawan untuk memimpin TPI Cut Mutia. Saya masih muda sekali, saya ingat waktu itu saya suka pakai jeans saudara. Casing saya masih muda, kemudian jemaat perintisan, jemaat mula-mula kita itu usianya senior-senior. Dan secara pribadi saya agak susah masuk ke mereka. Karena mereka terbawa oleh budaya Asia memandang sebelah mata anak muda. Apalagi dalam soal spiritual. Katanya nih anak muda belum cukup makan asam garam. Padahal tiap hari saya bikin telur pakai garam. Dan pada waktu itu susah sekali ketika saya melayani mereka. Dari bahasa tubuh mereka, dari mata mereka, eye contact mereka, agak menyepelekan saya. Bahkan ada jemaat yang berkata, kamu masih muda gak boleh tumpang tangan sama saya. Padahal saya gak pernah tumpang tangan sama jemaat senior saudara. Saya tumpang bahu saudara kalau doain. Di tengah-tengah situasi seperti itu, saya yang waktu itu muda dan melayani Tuhan di jemaat perintisan. Saya belajar karakter. Dan karakter saya terdevelop, berkembang tentang yang namanya kerendahan hati. Jadi pada waktu itu ketika saya disepelekan, saya tetap belajar untuk rendah hati. Ketika saya diperlakukan tidak sesuai pada tempatnya, saya tetap rendah hati. Dan saya lakukan itu, ternyata karakter itu membentuk saya, melalui pelayanan saya dibentuk menjadi pribadi yang rendah hati. Dan sampai sekarang jemaat-jemaat senior tersebut masih ada saudara. Dan justru mereka lebih cinta kepada saya. Dan lebih respect kepada saya. Karena melalui pelayanan saya belajar untuk rendah hati. Saudara mari belajar bersama-sama. Kalau saya tidak tekun dalam pelayanan, saya tidak akan terbentuk menjadi pribadi yang rendah hati. Saya beberapa kali diundang khotbah di tempat-tempat misalnya persekutuan karyawan hari Jumat misalnya. Atau di gereja-gereja lain saudara. Sering kali, beberapa kali, bukan sering ya, beberapa kali. Ketika saya datang tidak ada yang nyamperin saya. Karena dikira saya jemaat, casingnya masih muda saudara. Terus sampai saya duduk, panitianya tuh mondar-mandir. Pendetanya mana ya, pendetanya mana ya, pendetanya mana ya. Padahal pendetanya duduk di situ. Apa perlu saya tunjukin kartu pendeta saya ya? Seringkali orang merendahkan saya juga karena wujud saya seperti ini, masih muda. Karena bagi beberapa gereja yang ngundang saya yang kenal belum datang, mereka selalu tolak-tolak kiri kanan. Ini bener nih pendetanya muda banget. Udah muda ganteng lagi. Gak ada yang muji sendiri kan gak apa-apa, saudara, gak dosa kan. Udah muda gitu. Ini bisa nyampein firman gak? Ini karakternya udah terbentuk gak? Gitu. Seringkali saya mengalami hal seperti ini. Bahkan di persekutuan hamba-hamba Tuhan, di berbagai denominasi okumene yang saya ikuti, ketika pertama kali saya masuk, ngecemplung diri saya di persekutuan tersebut, banyak hamba-hamba Tuhan yang memandang saya sebelah mata. Dan meragukan kependetaan saya saudara. Karena wujud saya masih muda seperti ini. Tetapi saya belajar untuk rendah hati. Saya belajar untuk rendah hati dan memperlakukan sesama dengan baik melalui pelayanan yang ada. Dan sampai sekarang persekutuan pendeta-pendeta yang saya ikuti justru malah bapak-bapak pendetanya suka sama saya. Kalau saya nggak ada selalu dicari di telepon-telepon. Bro, di mana bro? Aduh om, nggak bisa datang hari ini. Ada acara. Aduh, nggak ada kamu, sepi katanya sih. Dan pelayanan yang ada
justru membentuk saya semakin rendah hati. Saudara, kalau saudara ingin mengalami upgrade karakter, salah satunya ketika saudara melibatkan diri dalam pelayanan. Dalam pelayanan Rasul Paulus mengalami aniaya. Dalam pelayanan Rasul Paulus mengalami kesengsaraan. Tetapi hal itu justru membuat karakter Rasul Paulus semakin terbentuk. Semakin tahan uji. Semakin tekun. Semakin penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Karena itu kalau kita terlibat dalam pelayanan, ada benefit yang Tuhan berikan. Yaitu karakter saudara akan semakin baik. Sehingga saudara bisa menjadi terang melalui teladan hidupmu. Saudara, perusahaan sekarang itu kalau cari orang pinter itu banyak. Tapi cari orang jujur, cari orang baik, cari orang tulus itu yang susah. Dan saudara tahu di manakah tempat orang jujur, orang tulus, orang yang karakternya baik? Mereka bisa didapati di komsel-komsel yang ada di gereja-gereja. Karena karakter mereka sudah terbentuk. Mereka bisa didapati dari orang-orang yang rajin dalam pelayanan. Karena karakter mereka sudah semakin develop, berkembang. Karena itu mari kita setia dalam melayani Tuhan. Karena ketika saudara melayani Tuhan, karakter saudara terbentuk. Ketika saudara mengalami konflik, saudara dilatih untuk sabar. Ketika saudara difitnah, saudara dilatih untuk tetap rendah hati, tetap mengandalkan Tuhan. Ketika saudara ditinggalkan dalam pelayanan, saudara diajar untuk tetap bergantung kepada Tuhan kita. Yang setuju katakan? Amin. Kemudian kalau kita melayani Tuhan saudara, selain karakter kita terbentuk, maka kita akan mendapatkan privilege atau mendapatkan perlakuan khusus dari Tuhan. Mari kita lihat Ibrani 6 ayat 10 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Saudara bisa simak di Alkitab LAI dan saya akan bacakan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari karena bahasanya lebih simple dan mengena dalam hidup kita sehari-hari. Kita akan compare ya perbandingan terjemahannya. Kalau kita melayani Tuhan, kita akan diperlakukan khusus oleh Tuhan. Kita akan mendapatkan privilege dari Tuhan. Ibrani pasal 6 ayat 10. Karena Allah adil, Dia akan tetap ingat apa saja yang kalian masing-masing sudah lakukan dan kerjakan baginya atau dalam pelayanan. Terutama ketika kamu berbuat kasih kepada saudara-saudari seiman untuk memuliakan Allah. Dia memperhatikan bagaimana kamu sudah sering melayani mereka dan masih melayani mereka terus sampai sekarang. Perhatikan kata ini. Dan Tuhan dan Dia tidak akan pernah lupa memberkatimu. Yang setuju katakan? Amin. Saudara, di ayat ini Rasul Paulus menulis surat untuk orang-orang Ibrani yang mereka masih tekun dalam pelayanan diakonia pada waktu itu. Rasul Paulus berkata kepada para pelayan yang masih melayani diakonia, melayani bantuan sosial kepada orang-orang miskin di dalam gereja, Rasul Paulus berkata bahwa Tuhan akan selalu ingat apa yang kamu kerjakan dalam pelayanan. Dia akan memperhatikan kamu dan Dia tidak akan lupa memberkati kamu. Saudara, perhatikan ayat ini. Ayat ini merupakan janji yang Tuhan berikan kepada para pelayan-pelayan. Perhatikan di dalam Alkitab, untuk murid-murid Yesus, Yesus khusus mendoakan mereka dan memberikan privilege kepada mereka, kamu akan menerima kuasa, kamu akan mengusir setan-setan, kamu akan melakukan mujizat, dan akan melakukan hal yang dahsyat, bahkan lebih dahsyat dari aku. Khusus para murid-murid, Tuhan berikan privilege untuk melakukan demonstrasi mujizat. Dan di ayat ini juga ada perlakuan khusus Tuhan untuk para pelayan. Yaitu Tuhan akan melihat segala perbuatan kita yang sudah kita lakukan dalam pelayanan. Dan Tuhan akan memberkati kita ketika kita tekun dalam melayani Tuhan. Nah saudara, mari di dalam hidup kita memiliki kesadaran ini. Kalau kita melayani Tuhan, karakter kita akan terus upgrade.
Di samping itu kita akan mendapatkan perlakuan khusus dari Tuhan bahwa ketika kita melakukan sesuatu di dalam pelayanan, melakukan sesuatu hal untuk kemajuan gereja, melayani sesama dalam ibadah, maka Tuhan berjanji tidak akan pernah lupa memberkatimu. Setiap apa yang kita lakukan dalam pelayanan seakan-akan itu menjenuhkan, seakan-akan membosankan dan seakan-akan itu berat bagi kita. Tetapi ketika kita melakukannya terus dan terus, Alkitab berkata Tuhan selalu ingat apa yang kamu lakukan dan Tuhan tidak lupa memberkatimu. Ini luar biasa sekali. Dan janji ini berdiri dalam konteks ditujukan kepada para pelayan. Kalau yang ngejanjiin saya, saudara, saya janji kepada manusia, manusia janji kepada sesamanya. Kadang manusia lupa. Tapi kalau yang janji itu Tuhan, bahkan Alkitab berkata dengan bahasa yang tegas, dan Dia tidak akan pernah lupa akan setiap jerih lelahmu dalam pelayanan, dan kamu akan diberkati Tuhan. Saya rasa janji itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Karena itu yang terlibat dalam pelayanan, mungkin hari ini kamu berkata, aku sudah capek. Gak worth it banget hal ini aku lakukan dalam pelayanan. Udah gak dapat apa-apa, paling cuma nasi padang. 1 porsi 10.000. Tapi diomelinnya sampai makan hati. Sampai tidur gak bisa. Sampai jam 12 masih melek mikirin omelan salah satu anggota jemaat yang komplain gara-gara saya WL tadi kurang bagus. Gara-gara saya main musik tadi kurang bagus. Gara-gara saya nyampein firman di komsel kurang bagus. Kalau saudara dalam kondisi seperti ini, saudara ingat janji Tuhan. Bahwa ketika kita tekun melayani Tuhan, Tuhan tidak akan pernah lupa memberkati Bapak Ibu Saudara. Beberapa tahun yang lalu ada jemaat kami yang menikah. Sekitar 2 tahun yang lalu. Jemaat kami ini satunya pemain musik, satunya pemimpin pujian. Jadi cinlok lah mereka karena sering pelayanan bareng. Ada yang begitu di sini? Jadi pemain musiknya menikah sama song leader di gereja kami. Mereka memulai katekisasi dengan saya, pemberkatan dengan saya, dan kemudian mereka sampai pada hari hanya mengadakan pemberkatan nikah dan resepsi pernikahan. Kemudian yang saya kaget, bulan yang mereka pilih adalah bulan hujan, saudara. Berberan, Desember awal mereka pilih. Saya masih ingat waktu itu November aja Jakarta udah hujan terus waktu itu. Jakarta Bekasi hujan terus November waktu itu. Mereka bilang kepada saya, Kak, kita pilihnya bulan Desember. Wow, Desember. Yang saya bikin kaget lagi, Kak, acaranya outdoor. Saudara bisa bayangkan, Desember outdoor. Kaget saya, loh gak salah nih kalian. Desember loh, enggak Kak. Karena tanggal itu yang kami mau. Dan yang ketiga yang bikin kaget, lokasinya saudara. Di Magelang daerah dataran tinggi. Yang kalau enggak berberan pun hujan saudara. Saudara bisa bayangkan, saya dalam hati, wah siap-siap ini jas baru kehujanan ini ya. Biaya laundry sekian, enggak bercanda ya. Siap-siap kehujanan waktu itu saudara. Tapi saya berkata kepada mereka, ya sudah kalian itu kan pelayan Tuhan. Kalian dapat privilege dari Tuhan. Kalian membantu terlibat aktif dalam perluasan rumah Tuhan. Kalau kalian menikah, Tuhan juga akan berikan kalian berkat khusus. Kita doa pada waktu itu. Dan pemberkatan dan resepsi hari Sabtu, Jumat kami sampai. Saya bersama istri dan beberapa pemain musik, pelayan-pelayan, kami sampai di Magelang Jumat pagi saudara. Ketika sampai hujan deras Bapak Ibu Saudara. Hari Jumat dari pagi sampai malam hujan terus. Hujan deras sekali pada waktu itu. Saya dalam hati berkata, Tuhan ini dua sejoli ini yang cinlok di gereja dan mau menikah mereka. Mereka pelayanmu
Mereka punya loyalitas yang tinggi, dari pandemi mereka di barisan terdepan, mengadakan, ikut membantu penyelenggaraan ibadah. Gak takut COVID mereka, saudara. Mereka ngebantuin terus, saya doa sama Tuhan. Dan saya memohon kepada Tuhan, berkati supaya mereka itu, soal angpau nanti dululah Tuhan, angpau banyak, angpau sedikit, puji Tuhan. Berkati yang gak bisa dibeli sama uang, yaitu apa saudara? Cuaca. Siapa yang bisa ngebeli cuaca, saudara? Pada waktu itu saya berdoa. Sampai sana Jumat hujan deras sekali. Jumat malam mempelai laki-lakinya datang ke hotel kami. Terus bilang, Kak makan dulu yuk. Makan di mana? Kopi Klotok gitu. Nah, ini enggak dapat endorse ya. Makan dulu di Kopi Klotok Kak. Kopinya enak, pisangnya enak. Ke Kopi Klotok lah kita. Sebelum ke Kopi Klotok dibelokin dulu ke venue-nya. Venue-nya kehujanan saudara. Gedung untuk pemberkatan, saya ditunjukin nanti pemberkatan di sini, nanti resepsi di sini, outdoor semua. Saya dalam hati deg-degan juga ini. Kemudian kami makan di Kopi Klotok dan saya ngomong sama dia. Tenang aja kalian pelayan Tuhan, pasti Tuhan kasih cerah. Dan keluarga inti juga pada berdoa saudara. Itu Jumat malam, hujan dari pagi sampai malam. Sabtu pagi, bangun. Pemberkatan jam 10 pagi, resepsi sore, jam 5 sore. Bangun hari Sabtu, merinding juga sudah, masih gerimis. Pendetanya doanya kurang kuasa ini. Sabtu pagi masih gerimis. Saya udah dalam hati, Tuhan berikanlah cuaca yang cerah. Gerimis, rintik-rintik. Jam 9 kami dijemput oleh driver, kemudian kami berangkat ke venue pemberkatan. Puji Tuhan ya saudara, dari pemberkatan jam 10 pagi sampai resepsi jam 5 sore sampai larut malam. Karena ini anak muda konsepnya ngedance dan lain sebagainya. Jadi sampai larut malam, Tuhan berikan cuaca yang cerah di Desember minggu pertama di dataran tinggi daerah Magelang. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Kenapa Tuhan berkati mereka dengan hal ini? Karena mereka berdua ini tekun dalam melayani Tuhan. Mereka berdua ini setia melayani Tuhan. Dan bagi para pelayan Tuhan, Tuhan akan berikan privilege, berkat khusus untuk mereka yang setia melayani Tuhan. Siapa yang mampu ngebeli cuaca cerah saudara? Dan kalau toh mempelai melakukan rekayasa cuaca seperti BMKG, saya rasa juga enggak saudara. Jadi saudara butuh pawang hujan, hubungi saya. Bercanda ya. Dan pernikahan pada waktu itu berjalan dengan lancar. Sabtu dari pagi sampai larut malam cerah. Minggu pagi kita pulang, dari pagi sampai malam hujan deras saudara. Tuhan tahu bahwa untuk para pelayan-pelayannya akan mendapat blessing khusus. Karena itu untuk para pelayan yang saat ini mulai kendor dalam melayani, semangat. Tuhan catat setiap jerih lelah saudara. Untuk para pelayan yang saat ini mulai merasa jenuh, semangat. Tuhan catat jerih lelah saudara. Dan Tuhan akan memberkati segala jerih lelah yang saudara sudah tabur. Yang setuju katakan amin. Ayat terakhir kita baca bersama-sama terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ini ayat emas kita untuk menutup firman Tuhan pada hari ini. Bisa saudara simak di slide. Roma 12 ayat 11. Hitungan ketiga ya saudara, bagi saudara yang kelihatan bisa baca bersama-sama. Roma 12 ayat 11. 2, 3. Hendaklah kita rajin bekerja dan jangan malas. Dengan kuat kuasa yang diberikan oleh Roh Allah, hendaklah kita melayani Tuhan dengan penuh semangat. Mari bersama-sama kita terlibat aktif menjadi partner Tuhan dalam pengembangan gereja Isa Al-Masih THB di tempat ini. Kita bukan hanya jadi penonton, kita bukan hanya jadi supporter, tetapi kita ikut terlibat di dalam pengembangan gereja di tempat ini. Yang diberkati mari katakan bersama, amin.
Hopefully ini membantu saudara dan bisa memberikan perspektif yang baru di dalam pelayanan. Mari bangkit berdiri bersama-sama dan mari kita akan berdoa. Mari kita teduhkan hati kita sejenak, Bapak Ibu Saudara. Mari kita koreksi hati kita. Mungkin ada di antara kita yang punya cara pandang, ngapain terlibat di dalam pelayanan. Aku ingin hanya jadi jemaat saja. Karena aku sibuk mengurus kegiatanku sendiri. Karena aku tidak punya waktu. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, firman ini merekonstruksi ulang cara pandang kita, saudara. Bahwa hidup itu bukan cuman untuk diri kita sendiri. Tetapi hidup itu juga untuk tentang kerajaan sorga. Kita terlibat aktif di dalam melayani Tuhan. Karena Tuhan sangat baik dengan kita. Mari kita membalas kebaikannya dengan melayani Tuhan. Karena di dalam pelayanan karakter kita terus terdevelop. Kita menjadi pribadi-pribadi yang karakternya matang. Dan ketika kita melayani Tuhan, kita akan mendapatkan benefit, mendapatkan privilege, perlakuan khusus, berkat khusus dari Tuhan. Karena itu mari kita melayani Tuhan dengan level semangat, dengan level excellent. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Dan ajari kami pada hari ini untuk berkomitmen, Tuhan, hidupku bukan tentang aku lagi, melainkan hidupku juga tentang membantu pelebaran kerajaan Allah di muka bumi ini. Membantu kemajuan Gereja Isa Al-Masih THB di tempat ini. Memajukannya, ikut terlibat dengan pemikiran, dengan apa yang kami punya, dengan talenta kami, dengan karunia yang kami miliki. Kami tidak mau menjadi penonton saja yang akan kehilangan banyak blessing di tempat ini. Tapi kami ingin ikut terlibat di dalam sejarah perkembangan gerejamu di tempat ini. Terima kasih Bapak. Berkati juga hamba-Mu, Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Bapak Ibu Walman di tempat ini. Berkati mereka dalam penggembalaan. Dan berkati setiap volunteers yang ada yang melayani di tempat ini. Dan berkati setiap jemaat-Mu. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Dan ajari kami untuk terlibat aktif dalam pelayanan rumah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Semua yang diberkati mari katakan bersama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. God bless you. Kami dari segenap jemaat dan juga majelis dari GIA THB mengucapkan terima kasih pelayanan Bapak Pendeta Elisa Kasdu. Tuhan memberkati Bapak, istri, keluarga dan juga tempat pelayanan di sana. Ya. Saat ini saya mau menyambut jika ada jiwa-jiwa baru yang hadir bisa berdiri. Belum ada ya semuanya jemaat yang setia dan ada beberapa pengumuman untuk kegiatan sepekan nanti akan bisa dilihat di layar. Untuk acara PRBK yang kemarin kunjungan ke panti sudah dilaksanakan kemarin, ya puji Tuhan bisa berjalan baik. Dan dalam minggu ini yang berulang tahun adalah Saudara Judea Kuswanda. Apakah hadir? Oke, ya kita berdoa buat Judea, Tuhan yang memberkati dalam pekerjaan, dalam pelayanan dan semua Tuhan memberkati, berikan kekuatan kesehatan ya. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Saya undang untuk petugas persembahan bisa maju ke depan.
Nanti silakan Ibu Laura akan dipimpin dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Bapak atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu itu boleh menjadi rema dan boleh tertanam di dalam hati kami dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak yang baik, jika sebentar kami akan memberikan persembahan, biarlah Tuhan Kau sucikan, kuduskan persembahan kami ini untuk menjadi berkat dan kemuliaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, haleluya, amin. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Ku diberi kuasa, ku diberiku dari Raja Mulia. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam ibadah pada pagi hari ini. Sehingga bisa berjalan dengan baik. Dan kami mengucap syukur atas hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas persekutuan yang penuh dengan kekeluargaan di tempat ini. Kami mengucap syukur atas setiap pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat. Dan juga untuk setiap jiwa-jiwa yang datang di tempat ini. Semua tidak ada yang kebetulan ya Bapa. Tuhan berkati setiap anggota jemaat di tempat ini. Kami berdoa ya Bapa untuk jemaat-jemaat yang berulang tahun pada hari ini. Untuk Saudara Judea Kuswanda. Kami berdoa juga Tuhan yang akan memberkati di dalam pertambahan usianya. Seiring usianya bertambah juga hikmat, kesehatan, pencapaian-pencapaian positif di dalam studi, di dalam sekolahnya, di dalam apa yang dia lakukan. Kami berdoa Tuhan yang akan memberkati di dalam pertambahan usia yang ada, penuh dengan penyertaan Tuhan, penuh dengan berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga teringat akan setiap jemaat-jemaat yang sakit, yaitu Saudari Karina dan Saudara Jevon. Kami berdoa kuasa yang daripada Roh Kudus, kesembuhan dan kesehatan yang daripada Tuhan turun untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, Karina dan Jevon
dijamah oleh Tuhan, mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang saat ini sakit dan tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Tuhan, Engkau yang akan memberkati kesehatan mereka masing-masing, memberikan kesempurnaan kesehatan untuk mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sudah memasuki usia lansia, yang mengalami keterbatasan di dalam bergerak dan lain sebagainya, yang mulai mengalami sakit ya Bapa karena usia. Kami berdoa berkat kesehatan turun atas setiap jemaat-Mu, jemaat-jemaat-Mu yang setia ini ya Bapa. Tuhan memberkati di masa tuanya. Dan juga untuk anak-anak yang mendampingi mereka, Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan respect untuk memperlakukan orang tua dengan baik, dengan hormat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesehatan Tuhan berikan untuk setiap jemaat-jemaat usia lanjut di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa terutama untuk kesehatan Bapak Walman. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menjamah dan memberikan kesembuhan untuk hamba-Mu ini ya Bapak. Belas kasihan yang daripada Tuhan turun untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta Walman. Kesembuhan dan kesehatan yang daripada Tuhan, Tuhan berikan untuk hamba-Mu yang setia ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, organ tubuh yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Organ tubuh yang saat ini sakit diperbaharui oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan yang daripada Tuhan, Tuhan berikan untuk Bapak Gembala di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja-Mu selama sepekan. Tuhan juga memberkati. Setiap ibadah yang ada dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Setiap firman-firman yang disampaikan dipenuhi dengan penyingkapan akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga bisa membangun spiritual jemaat di tempat ini. Tuhan memberkati untuk setiap pelayan yang terlibat dalam pelayanan sepekan ini. Tuhan memakai mereka dan memberkati persekutuan, komsel, ibadah-ibadah yang diselenggarakan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Tuhan memberkati supaya mereka diberi hikmat Tuhan di dalam memimpin bangsa kami. Sehingga mereka menerapkan prinsip keadilan sosial bagi Indonesia ya Bapak. Kami berdoa biarlah perekonomian di Indonesia semakin membaik. Dan kami berdoa biarlah damai sejahtera, kerukunan antar umat beragama semakin nyata di bumi tanah air kami ini ya Bapak. Dan juga untuk kota di mana kami tinggal, di Bekasi, di Jakarta, kami berdoa Tuhan memberkati, memberikan damai sejahtera untuk kota di mana kami tinggal. Terima kasih Bapak. Dan kami berdoa untuk setiap jemaat di dalam setiap pergumulan mereka, pekerjaan, pendidikan, keuangan mereka. Kami memohon berkat Tuhan turun atas setiap jemaat-Mu dan mensejahterakan setiap jemaat di tempat ini. Yang sedang bergumul dalam usaha mereka, Tuhan berikan ide-ide kreatif untuk membuka lapangan pekerjaan. Yang sedang bergumul dalam mencari pekerjaan, Tuhan berikan mereka semangat untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidang mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat keharmonisan damai sejahtera melimpah dalam setiap keluarga di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh doa ini di hadapan-Mu. Dan jika sebentar kami akan pulang, Tuhan kiranya memberkati kami. Sehingga akhir pekan kami bersama keluarga penuh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Mari kita akan mengangkat tangan kita bersama dan kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan memberkatimu dan memberkati keluarga di dalam keluarga besarmu. Berkat Tuhan, berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub melimpah di dalam kehidupanmu. Engkau akan diberkati dengan keberhasilan dan keberuntungan. Tuhan memberkatimu dan memberkati keluargamu. Persekutuan yang indah bersama Allah Bapa dan Allah Putra Yesus Kristus dan penghiburan yang daripada Roh Kudus melimpah di dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang diberkati kita katakan bersama, amin. Bapa terima kasih. Bapa terima
Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk, silakan berwaktu teduh. Happy weekend bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati.